Malam ke-10 abdi mau bermusyawarah berliman dalam rangka mengikuti taraweh di MNI Wudhu Bersama Nyatu. Azan sudah dikumandangkan oleh Pak Didi itu. Pak siapa? Pak Didi. Kebetulan bagian abdi ini yang akan mengisi pencerahan. Si Fikri Sariawan. Oh, sekarang Sariawan. Sekarang jadi kayak di Singapura ya? Iya. Tiba-tiba ke Sariawan. Oh, sepi. William belum ada temannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Si sepi. William, kalau ngambil gini caranya, jangan berdobrak-berdabrik, ikutnya sedikit aja. Ada 2 orang. Sholat Isya tadinya dipimpin oleh Ustaz Suwarno, diikuti juga dengan ujungnya bersama beliau. Sedangkan untuk sholat tarawih akan diimami oleh Bapak Hermansyah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sallallahu alaihi wasallam. Saya mengusahakan melaksanakan saum kita 9 hari. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, mudah-mudahan suci Ramadan dan bulan-bulan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rahimahullah, berpuasa itu adalah setengah sabar. Bila kita ini berada di dalam bulan suci Ramadan yang juga disebut sebagai syahrul sabr, bulan kesabaran. Dikatakan demikian karena pada bulan itu umat Islam dilatih untuk bersabar melalui ibadah puasa. Menahan lapar adalah latihan sabar. Menahan dahaga adalah latihan sabar. Menahan untuk tidak berhubungan bagi yang berpuasa pada siang hari bulan suci Ramadan adalah latihan sabar. Menahan agar tidak marah latihan sabar. Menahan untuk tidak mengungkap adalah latihan sabar. Semua kesabaran tadi mulai pada bulan-bulan ini, bulan Ramadan ini, termasuk menahan kita untuk tidak makan berlebihan saat kita berbuka ataupun sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Wassaumu nisfu sabr." Puasa itu adalah setengah sabar. Dalam hadis riwayat Tirmidzi. Di dalam bahasa Arab, as-sabr berasal dari sabaru yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya dengan syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari berbuat dosa lainnya. Ciri-ciri orang yang sabar itu adalah bukan berarti bahwa sabar itu adalah pasif, tetapi sesungguhnya sabar itu adalah dia bekerja, tidak mudah marah, rajin beribadah, suka bersedekah dan membantu orang lain, tidak berbicara kotor, senantiasa mengalah demi kebaikan dan ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana difirmankan di dalam Az-Zumar ayat 10 yang saya bacakan tadi, yang artinya adalah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah ini sangat luas. Az-Zumar ayat 10. yakni bagi orang-orang yang mengerjakan amal baik di dunia ini, pahalanya adalah kebaikan baginya di dunia dan akhirat. Orang yang berbuat baik itu pahalanya di dunia dan akhirat, dengan syarat bahwa dia harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak semata-mata baik. Orang baik banyak, tetapi apakah bernilai di sisi Allah? Itu ada kajian lain, bahwa kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa adalah harus orang yang baik. Di dalam Az-Zumar ini, Al-Ausi menafsirkan bahwa pahala mereka itu tidak ditukar ataupun ditimbang, melainkan diberikan secara rorongan tanpa perhitungan. Kemudian Ibnu Jurayj mengatakan bahwa pahala mereka tidak diperhitungkan, melainkan ditambah terus-menerus. Kemudian As-Saddi mengatakan
Sehubungan dengan firman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas, yakni kelak di surga. Itu tafsiran dari Ibnu Katsir. Maka pada bulan kesabaran ini, mari kita sebagai orang Islam menyatakan bahwa kesabaran itu harus tercermin di dalam yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan di dalam Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyertai semua aktivitas dan apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah sholat dan sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar menjalankan ketaatan, tapi tidak sabar meninggalkan larangan Allah. Itu juga tidak termasuk dalam sabar yang sesungguhnya. Kesabaran haruslah diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional, kita sering menghadapi kemaksiatan emosional seperti marah dan lain sebagainya, termasuk sebagai penyakit hati. Rasulullah SAW berkaitan dengan hal ini menyatakan, orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Itu adalah sabar. Kemudian sabar dalam musibah, ini juga termasuk bagian dari kesabaran kita dalam menghadapi musibah yang sesungguhnya adalah baik buruk dan sesungguhnya dari Allah, dan kesabaran itu adalah bagian dari menyikapinya. Padahal sabar di dalam Islam bersifat positif, proaktif dan progresif, dan tidak statis, tetapi harus didahului oleh atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal untuk senantiasa mencari solusi dan problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Jadi sabar dan tawakal itu menjadi satu kesatuan yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan gundah gulana maupun duri yang mengenainya, adalah bagi ujian baginya. Dengan ujian itu Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Semoga pada bulan Ramadan yang juga dengan sebagai bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran pada bulan suci Ramadan ini, dan pada bulan-bulan selanjutnya kita dapat melaksanakan kesabaran yang sesungguhnya yang memenuhi ketiga kriteria yang saya sebutkan tadi. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu annaka karim. Bismillahirrahmanirrahim.